Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 10 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memutuskan hari ini siapa yang kami sembah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Waktu untuk Memutuskan. Ayat renungan diambil dari Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Hari ini dunia sedang dilanda kegilaan. Suatu kegilaan menguasai pria dan wanita dan sedang menyeret mereka menuju kebinasaan kekal. Segala macam pemuasaan diri merajalela, dan manusia begitu terpikat oleh kejahatan sehingga mereka tidak mau mendengarkan peringatan atau ajakan. Tuhan berkata kepada manusia di bumi, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Semua orang sekarang sedang menentukan nasib kekal mereka. Manusia perlu digugah untuk menyadari kesungguhan waktu ini, kedekatan hari ketika masa percobaan manusia akan berakhir. Allah tidak memberikan pesan kepada siapapun bahwa sejarah bumi ini akan berakhir 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun lagi. Ia tidak akan memberi alasan kepada siapapun untuk menunda persiapan bagi kedatangannya. Ia tidak menghendaki seorang pun berkata, seperti hamba yang tidak setia, "Tuanku tidak datang-datang." Lukas 12 ayat 45. Sebab hal ini menuntun kepada kelalaian sembrono terhadap kesempatan dan hak istimewa yang diberikan untuk mempersiapkan kita bagi hari besar itu. Setiap orang yang mengaku sebagai hamba Allah dipanggil untuk melakukan pelayanannya, seakan-akan setiap hari bisa menjadi hari terakhir. Bicarakanlah tentang kedatangan Anak Manusia yang segera di awan-awan langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Jangan menunda hari itu. Inilah beban besar yang harus dipikul oleh setiap orang. Apakah dosaku telah diampuni? Apakah Kristus, Sang Penanggung beban, telah mengambil kesalahanku? Apakah aku memiliki hati yang bersih, disucikan oleh kebenaran Kristus? Celakalah setiap jiwa yang tidak mencari perlindungan di dalam Kristus. Celakalah semua yang dengan cara apapun mengalihkan pikiran dari pekerjaan ini dan membuat jiwa kurang waspada sekarang. Pekerjaan besar yang tidak boleh dialihkan dari pikiran adalah mempertimbangkan kedudukan pribadi kita di hadapan Allah. Apakah kaki kita berdiri di atas batu karang yang kekal? Apakah kita bersembunyi di dalam satu-satunya tempat perlindungan? Badai sedang datang, tak kenal ampun dalam amarahnya. Apakah kita siap menghadapinya? Apakah kita satu dengan Kristus sebagaimana Ia satu dengan Bapa? Apakah kita ahli waris Allah dan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus? Karakter Kristus harus menjadi karakter kita. Kita harus diubahkan
oleh pembaharuan hati kita. Inilah satu-satunya keselamatan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan seorang Kristen yang hidup dari Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Ada kebenaran vital yang Roh Nubuat nyatakan dalam The Desire of Ages halaman 116 paragraf 2 yang berbunyi, pada pembaptisan Juru Selamat, setan berada di antara para saksi. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya. Ia mendengar suara Yehova yang bersaksi tentang keilahian Yesus. Nah, apakah yang Yehova saksikan tentang keilahian Yesus? The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 170, paragraf 2, berkata, bukankah langit telah terbuka dan cahaya dari tahta Allah melingkupinya dengan kemuliaan, sementara suara Yehova menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan? Yehova menyaksikan tentang keilahian Yesus dengan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Artinya, Yehova adalah Allah Bapa. Ayat inti renungan pagi hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15, namun tidak lengkap. Mari kita baca selengkapnya, yang berbunyi, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata Tuhan dalam huruf besar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani Yehova. Itu sebabnya dalam tulisan Roh Nubuat langsung digunakan kata Yehova. Patriarchs and Prophets halaman 523 paragraf 1 menyatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yehova, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua ingin memimpin mereka untuk melayani Allah, bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela. Kasih kepada Allah adalah fondasi utama dari agama. Yehova adalah Allah Bapa, dan karenanya Yosua dan seisi rumahnya beribadah kepada Allah Bapa. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 108 paragraf 7. Karakter Kristus harus menjadi karakter kita. Kita harus diubahkan oleh pembaharuan hati kita. Inilah satu-satunya keselamatan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan seorang Kristen yang hidup dari Allah. Kebenaran ini selaras dengan beberapa pekabaran renungan pagi akhir-akhir ini, bahwa persiapan kita yang pertama dan terutama adalah memiliki Kristus di dalam hati kita. Sebab oleh menerima Kristus dalam hati kita, maka karakter Kristus menjadi karakter kita, dan itulah keselamatan. Inilah tanda bahaya yang harus dibunyikan. Inilah pekabaran istimewa Allah bagi kita hari ini, yaitu memiliki karakter Kristus oleh menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Lalu, apa hubungannya Yehova yang adalah Allah Bapa dengan karakter? Manuskrip 67 tahun 1894 paragraf 38 berkata, Tuhan Yehova mengumumkan karakternya kepada dunia dengan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Yehova adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus adalah karakternya Bapa. Sebab Yesus adalah anaknya Bapa. Bapa dan anaknya satu dalam karakter. Patriarchs and Prophets halaman 34 paragraf 1 menyatakan, Kristus Sang Firman, anak tunggal yang Allah peranakkan, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, dalam karakter, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi yang dapat masuk ke dalam semua musyawarah dan maksud Allah. Oleh karenanya, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 107 paragraf 3. Tuhan berkata kepada manusia di bumi, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Semua orang sekarang sedang menentukan nasib kekal mereka. Manusia perlu digugah untuk menyadari kesungguhan waktu ini,
kedekatan hari ketika masa percobaan manusia akan berakhir. Kita perlu pilih Yehova, yaitu Allah Bapa, sebab karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, sehingga Bapa mengaruniakan karakternya, yaitu Yesus Kristus, anaknya kepada kita, agar barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, sebab oleh menerima Kristus dalam hati kita, maka Yesus yang kendalikan hidup kita dan mengubahkan karakter kita, dan itulah yang menentukan hidup kekal. Hari pendamaian tidak lama lagi akan berakhir, karenanya pilihlah Allah Bapa oleh menerima anaknya yang Bapa peranakkan, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus yang satu alamiah dan satu karakter dengan Bapa. Itu sebabnya Bapa utus anaknya kepada kita. Karenanya renungan pagi hari ini menutup dengan pertanyaan dalam Maranatha, halaman 107 paragraf 6. Apakah kita satu dengan Kristus sebagaimana Ia satu dengan Bapa? Apakah kita ahli waris Allah dan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus? Karenanya pilihlah pada hari ini untuk beribadah kepada Allah Bapa dan menerima anaknya yang Bapa peranakkan, yaitu Yesus Kristus, dalam hati kita. Itulah satu-satunya cara untuk bersatu dengan Yesus dan bersatu dengan Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Kami perlu mengambil keputusan kepada siapa kami beribadah. Dan sebagaimana Yosua, biarlah kami dan seluruh keluarga kami beribadah menyembah Allah Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, roh anak-Mu, maka kami tidak hanya menjadi penyembah Allah yang benar, tapi karakter-Mu ya Bapa menjadi bagian kami. Sebab Yesus adalah karakter-Mu, dan menerima Yesus menerima karakter ilahi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.